Kalian gak akan pernah bisa sukses kalau kalian gak punya privilege. Apakah kalian percaya dengan kalimat barusan? Karena kalimat barusan itu sering muncul sekarang di internet. Akhirnya banyak orang yang mulai menurunkan kerja kerasnya karena menurut dia percuma. Sekeras apapun orang berusaha, selama dia tidak punya privilege, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Dan banyak orang juga yang karena dia sadar bahwa dia lahir dari keluarga yang punya privilege, akhirnya dia mulai menurunkan kerja kerasnya juga. Karena dia yakin bahwa tanpa dia berusaha kerja keras, dia pasti akan lebih sukses daripada orang pada umumnya. Jadi, topik kita hari ini adalah, apakah privilege memang senyata itu mempunyai pengaruh dalam karir seseorang? Sebelum masuk ke pembahasannya, kalau kalian suka dengan topik seperti ini, topik tentang psikologis pria, tentang finance untuk pria, ataupun tentang hidup, tentang kehidupan, kalian bisa subscribe dulu channel Stefan Talks atau Sisi Terang Stefan Yong ini. Dan juga bisa dengarkan versi audionya yang ada di Spotify. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Dalam beberapa tahun terakhir, internet dihebohkan dengan berbagai cerita yang menurut saya itu sangat dar der dor. Di usia 20 tahun sudah ada yang punya uang miliaran. 25 sudah ada yang punya McLaren. Sudah ada yang punya rumah. Sudah ada yang pensiun dini. Sudah ada yang menaklukkan berbagai negara. Dan di saat yang sama, muncul keyakinan baru bahwa kesuksesan hanya bisa terjadi dengan mereka yang memiliki sendok emas dari lahir. Mereka yang terlahir dari keluarga yang memang adalah pengusaha. Dan akhirnya banyak orang yang tidak memiliki koneksi, tidak memiliki orang tua yang kaya, tidak memiliki modal yang besar, sudah menyerah lebih dulu. Dan beranggapan bahwa memang mereka dilahirkan tidak untuk menjadi sesuatu yang spesial. Wah, topik privilege ini ternyata cukup menjadi pedang bermata dua. Ada yang membuat orang semakin semangat, ada yang membuat orang sudah menyerah bahkan sebelum pertandingannya dimulai. Jadi kenapa sih kok akhirnya topik ini itu sering dibahas akhir-akhir ini ya? Yang pasti pengaruh paling besarnya adalah internet. Internet membuat kesuksesan jauh lebih umum dan mudah dari kenyataannya. Internet membuat kesuksesan terlihat jauh lebih mudah dan juga lebih umum daripada kenyataannya. Dalam sebagian besar sejarah manusia, sebelum ada internet, kesuksesan adalah sesuatu yang jarang terlihat, teman-teman. Dalam satu imperium, dalam satu negara, kita bisa menghitung jari siapa saja yang sukses di masa itu. Pada zaman kerajaan, orang sukses hanya segelintir. Kita hanya melihat pada kaisar, kita hanya melihat pada pejabat-pejabat istana. Kita hanya melihat orang sukses hanya ada pada pedagang-pedagang besar. Kita tidak bisa menyupai orang sukses setiap hari. Mereka tidak akan bisa menjadi tetangga kita. Kita tidak bisa melihat harta kekayaan mereka dengan mudahnya, teman-teman. Hari ini, berkat internet situasinya berbeda. Bangun pagi, kita buka HP, kita langsung melihat anak muda sudah berada di setir mobil sport, teman-teman. Sudah melihat anak muda sedang liburan di yachts, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Kita sudah dengan mudahnya melihat anak muda sudah memiliki rumah yang bagaikan istana, yang mungkin raja zaman dulu juga kagum saat melihat interiornya. Hari ini, kesuksesan tidak lagi menjadi kondisi hidup, melainkan sudah menjadi konsumsi konten setiap harinya. Kesuksesan mengatur jalannya algoritma. Semakin luar biasa ceritanya, semakin cepat juga video itu menjadi viral. Karena kembali lagi, seperti yang pernah saya bilang ke kalian, internet tidak dirancang untuk menampilkan cerita yang biasa. Internet dirancang untuk menampilkan cerita-cerita yang jarang orang punya. Dan kekayaan adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Makanya, kekayaan, kemewahan, flexing adalah makanan empuk untuk algoritma. Nah, itu yang ada di internet. Sekarang kita kembali di dunia nyata. Mayoritas orang itu tidak menjadi miliarder di dunia nyata. Saat ini hanya ada sekitar 3.000 miliarder di seluruh dunia. Dari seluruh miliaran manusia yang hidup di bumi. Yang berarti miliarder hanyalah sebagian kecil dari populasi yang ada di dunia. Bahkan data dari Forbes juga menunjukkan bahwa sebagian bisnis mayoritas itu adalah gagal, teman-teman. Kalau kalian percaya dengan cerita yang dar-der-dor di mana membuat bisnis akan selalu memiliki output, mereka menjadi orang kaya yang bisa foya-foya setiap hari, tapi nyatanya di balik data yang real,
bisnis mayoritas justru gagal. Dalam data US Bureau of Labor Statistics, sekitar 45% bisnis tidak mampu bertahan hingga 5 tahun pertama dan 65% gagal sebelum mencapai usia 10 tahun. Lebih dari setengah bisnis yang dibuat tidak mencapai usia 10 tahun. Wah, beda banget ya dengan apa yang internet selalu tampilkan ke kita. Orang yang dengan mudahnya hanya dalam cerita dalam waktu beberapa detik sudah bisa menceritakan keseluruhan hidupnya dan sepertinya terlihat seperti sangat-sangat mulus, teman-teman. Nah, tapi ironisnya, mayoritas orang yang gagal itu yang jumlahnya lebih banyak, mereka tidak pernah muncul di FYP. Yang muncul di FYP selalu orang yang sukses dengan mudahnya. Dalam statistik, fenomena ini dikenal dengan nama survivorship bias. Kita melihat orang yang berhasil bertahan, tapi tidak melihat semua orang yang gagal di perjalanannya. Bayangkan, 1 juta orang berusaha untuk menjadi trader forex ataupun kripto. Dan yang berhasil hanya 1 orang. Tapi siapa yang akan diundang dalam podcast, dalam media, yang akan menerbitkan buku? Ya 1 orang itu. 1 orang yang berhasil itu, akhirnya dia yang viral. Sementara ratusan ribu orang, jutaan orang lainnya menghilang tanpa cerita. Akibatnya, sesuatu yang sebenarnya sangat langka mulai terlihat biasa. Mulai terlihat, wah ternyata menjadi trader itu sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah gitu ya. Jika setiap hari kita melihat di konten orang membeli rumah, membeli mobil sport, memiliki bisnis yang sukses, bla 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 dan sebagainya, akhirnya otak kita mulai men-setting bahwa itu adalah hal yang biasa, hal yang harusnya tidak langka. Akhirnya otak kita memaksa mindset dan juga tubuh kita untuk bilang bahwa itu adalah hal yang biasa. Kalau kamu tidak bisa mencapai itu, you are the failure. Kamu adalah orang yang gagal. Kamu adalah orang yang minoritas. Padahal nyatanya kalau kita keluar sejenak dari internet, dari HP yang kita pegang, ternyata orang yang bisa membeli rumah itu hanya 1:sekian, teman-teman. Ternyata itu adalah hal yang justru itu yang sangat langka. Menjadi trader sukses itu yang justru sangat langka. Penelitian tentang social comparison menunjukkan bahwa media sosial memperbesar kecenderungan manusia untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan semakin sering perbandingan itu terjadi, semakin besar kemungkinan muncul rasa tidak puas terhadap hidup sendiri. Nah, sekarang kita akan membedah apa yang tidak terlihat dari cerita-cerita sukses orang di internet. Tiap cerita sukses memiliki satu kesamaan. Yang terlihat selalu hasil akhirnya. Yang tidak terlihat seringkali jauh lebih besar daripada itu. Ketika orang berkata, ya saya bisa sukses membangun bisnis ini dalam 2 tahun. Yang terdengar di telinga kita hanyalah kata 2 tahunnya, teman-teman. Yang tidak terdengar adalah hal yang sebelum itu. Karena tidak semua orang memulai dari garis start yang sama. Memang dia berhasil sukses dengan waktu 2 tahun. Tapi kan ada yang memulai bisnis dengan modal orang tuanya. Ada juga yang rela berhutang ke sana kemari. Ada yang dari awal sudah memiliki koneksi. Dan ada juga yang harus membangun semuanya dari nol. Itulah mengapa setiap manusia itu, bagaimanapun modalnya dan bagaimanapun ceritanya, itu akan selalu memiliki garis finish yang berbeda, teman-teman. Faktor X dalam diri manusia itu akan selalu berbeda. Tidak peduli walaupun kalian dimodali dengan uang yang sama, dengan si B misalnya, sama-sama memiliki modal 10 miliar, garis finishnya pun tetap pasti akan beda. Karena si B bisa jadi tidak memiliki koneksi sebelumnya, sedangkan kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian, dikenalkan dengan supplier dan sebagainya. Itu yang kadang internet tidak mau menceritakan lebih detail. Kita hanya mendengar waktunya biasanya 2 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Kita hanya terbiasa mendengar tentang waktunya. Kita terbiasa mendengar kata di akhirnya, selalu dengan hasilnya, tapi kita lupa progres yang lama, yang jauh lebih dalam juga ada di situ. Karena privilege juga bisa dalam bentuk orang tua yang siap berkata kepada anaknya, "Nak, kalau kamu gagal, jangan menyerah. Coba lagi." Sekedar motivasi dan juga dukungan dari lingkungan sekitar, itu sudah privilege, teman-teman. Privilege, kalian jangan membayangkan sesuatu yang besar dulu. Yang orang tuanya bisa memberi 10 miliar, orang tuanya langsung memberikan koneksi ke pejabat dan sebagainya. Dukungan moral pun tidak semua orang punya, teman-teman. Ada orang yang berbisnis, orang tuanya dan lingkungannya, istrinya dan sekitarnya malah berkata untuk sudah cukup, gak usah aneh-aneh. Kita ini orang miskin, kerja aja yang normal. Menurut saya itu sudah kekalahan di awal. Orang belum berusaha,
tapi sudah disuruh berhenti. Itu kan pesimisme. Walaupun orang tua biasanya berkata itu adalah realistis. Tapi itu adalah privilege untuk mendengar orang lain mendukung kita. Itu ternyata nggak semua orang punya. Nah, internet nggak akan menceritakan hal sedetail itu. Internet nggak akan menceritakan sampai proses seperti itu. Nggak akan. Internet hanya mau memperlihatkan rumahnya, mobilnya, yachts-nya. Tapi jarang memperlihatkan titik awalnya siapa, dukungannya kayak gimana, siapa yang berada di balik orang itu, berapa banyak resiko yang ditanggung. Nggak ada yang mau tahu. Internet hanya mau hasil akhirnya seperti apa. Saya akan menunjukkan sebuah data bahwa faktor keluarga dan lingkungan memiliki pengaruh ekonomi seseorang. Dalam survei IDN tahun 2024, sebanyak 52% responden Gen Z dan milenial Indonesia yang memiliki rumah yang didapatkannya melalui warisan keluarga. Bukan berarti mereka tidak bekerja keras, tapi menunjukkan bahwa kondisi awal memang bisa mempengaruhi perjalanan. Nah, jadi gini teman-teman. Ya kenapa bang? 52% Gen Z dan milenial memang dapat rumah dari warisan. Apakah itu membantu? Membantu sekali kalau kalian nanti sudah mulai berbisnis. Saya itu bukan berasal dari orang tua yang kaya. Orang tua saya pernah kaya, tapi sebentar. Itu pun bisa bukan dibilang kaya, dibilang cukup teman-teman. Sehingga orang tua saya tidak memberikan rumah, mobil. Saya tidak memiliki privilege apapun. Saya tidak diturunkan harta, modal dan sebagainya oleh orang tua saya. Saya nikah, modal sendiri. Saya membangun kantor bisnis semuanya modal sendiri teman-teman. Menurut saya itu adalah hal yang biasa. Sampai saya bertemu dengan sesama teman pebisnis yang dari awal kantornya, rumahnya, mobilnya adalah pemberian dari orang tuanya. Dan gap kita akhirnya beda jauh. Karena apa? Karena keuntungan yang saya dapatkan dari bisnis saya di tahun-tahun pertama membangun, ya harus saya belikan dulu untuk aset-aset basic seperti mobil, kantor, dan itu teman-teman. Sedangkan teman saya yang dari awal sudah mendapatkan itu dari orang tuanya, ya dari tahun pertama profitnya bisa dibuat untuk scale up bisnisnya. Itu sudah beda. Saya belum bisa di titik modalnya dibuat untuk meng-scale up bisnis saya. Sedangkan orang yang sudah memiliki privilege rumah deh, nggak usah mobil dulu deh, rumah dulu deh, untuk bisa tinggal dengan layak. Ya mereka dari profit pertama bisnisnya bisa dibuat untuk research produk baru, marketingnya lebih kencengin dan sebagainya. Itu sudah beda. Jadi sekecil apapun maupun dukungan ataupun support moral itu sudah privilege teman-teman. Jadi privilege tidak berarti tentang sesuatu modal MM-an dan sebagainya. Sekecil apapun itu sudah bisa dibilang privilege. Karena apa? Karena tidak semua orang memilikinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan intinya. Jadi, masalahnya sebenarnya privilege apa bukan gitu ya. Kita akan bahas sebenarnya masalahnya itu privilege apa bukan. Dalam beberapa dekade lalu, seseorang dianggap sukses kalau hidupnya cukup stabil. Punya pekerjaan, punya tempat tinggal, punya keluarga yang harmonis. Nah, hari ini ceritanya sayangnya berbeda. Hal-hal yang saya sebutkan barusan dianggap hal basic, dianggap hal yang seharusnya orang bodoh pun bisa punya itu. Zaman sekarang, kesuksesan ternyata tidak hanya diukur dari seberapa besar harta yang kita peroleh, tapi seberapa cepat kita memperolehnya. Itu yang membuat kadang mental kita down terlebih dahulu. Hal-hal yang saya sebutkan barusan seperti keluarga, rumah, dan sebagainya. Zaman dulu, orang memiliki di umur 40, 50 itu adalah sesuatu yang senormalnya orang seperti itu. Kalau tanpa privilege, ya orang normalnya punyanya di umur segitu. Tapi karena kita selalu melihat kesuksesan melalui sosial media, sekarang orang bahkan sebelum menyentuh umur 20 di sosial media sudah bisa menaiki mobil super, teman-teman. Akhirnya, kesuksesan sekarang bukan cuma dihitung dari berapa harta yang kita punya, tapi seberapa cepat kita memiliki harta itu. Semakin muda, itu semakin mengagumkan. Semakin muda, itu semakin membuat internet dar-der-dor. Sekarang orang lebih tertarik pada founder di usia 22 tahun. Miliarder di usia 25 tahun. Memiliki aset total bla 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 di usia bla bla bla. Daripada cerita, memiliki bisnis sukses, memiliki perusahaan yang stabil dan sebagainya. Tapi orang yang cerita sudah bapak-bapak di usia 50 dan 60 tahun. Dan normalnya memang seperti itu. Dan memang normalnya seperti itu. Kalau kalian melihat mayoritas pengusaha-pengusaha yang sudah stabil, ya kebanyakan memang mereka adalah om-om, bapak-bapak yang sudah memakan asam garam dunia, yang memang pengalamannya sudah menghajar mereka habis-habisan sehingga mereka bisa mencapai di titik sukses. Dan itu tidak bisa didapatkan dengan waktu yang instan. Mereka harus mendapatkan itu memang normalnya itu di usia tua.
Tidak lazim seseorang bisa memiliki bisnis dengan omset sampai T triliunan di bawah 30. Itu sebenarnya tidak lazim, teman-teman. Kalau tidak ada bantuan, tidak ada cucian, tidak ada titipan money laundry, tidak ada backingan pengusaha pejabat yang ingin menitipkan uangnya dan sebagainya. Data menunjukkan bahwa bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, hanya sekitar 1-2% orang di bawah usia 30 tahun yang memiliki kekayaan lebih dari $1 juta. Artinya lebih dari 90% orang tidak berada di posisi itu. Dan ya saya bilang itu normal. 98% orang yang dar-dedor itu cuma 2%, teman-teman. Yang di bawah 30 sudah memiliki kekayaan yang tinggi, itu hanya 2%. Itu di negara maju seperti Amerika Serikat. Yang kalian tahu sendiri ya, yang ekonominya lebih stabil dan sebagainya. Apalagi di negara kita, yang sakit-sakitan. Tentu saja saya yakin datanya, saya belum menemukan datanya ya, tapi saya yakin datanya harusnya lebih kecil daripada data yang ada di Amerika Serikat. Kita ambil lah data mungkin di tengah-tengahnya, 1,5%. Berarti tandanya ada 98,5% yang tidak sukses sebelum usia 30. Dan ternyata banyak kan, itu mayoritas orang seperti itu. Dan karena internet, kita mengiranya semua orang datanya yang 1% itu, kita mengira bahwa normalnya ya yang 1% itu, padahal 1% itu minoritas. 1% itu dibantu oleh privilege. Nah, gara-gara kehidupan yang selalu ditunjukkan ini, nggak heran generasi kita terkena yang namanya quarter life crisis. Zaman dulu berapa orang di orang tua kita, generasi kita atau kakek kita yang kena quarter life crisis? Mungkin mereka nggak kenal dengan istilah itu ya teman-teman. Karena buat mereka waktu itu orang yang kayanya sampai tajir melintir ya presiden, pejabat, priai. Bukan orang random, seorang anak yang tiba-tiba bicara tentang sukses di usia muda dan sebagainya. Seorang anak yang bilang tidak memiliki privilege itu seru dan segala bullshitnya. Nah, akhirnya kita harus menjawab topik yang saya tanyakan di awal. Apakah untuk sukses seseorang harus memiliki privilege? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Privilege memang bisa mempercepat perjalanan dan itu mutlak. Privilege, sekecil apapun itu bisa mempercepat perjalanan kalian lebih cepat daripada orang lain yang nggak punya. Which is sekedar sesederhana dukungan moral, itu aja udah bisa membuat kalian lebih semangat, lebih tough ya, daripada orang yang nggak punya. Jadi jawabannya adalah, iya, privilege bisa membuat kita jauh lebih cepat untuk sukses. Tapi bukan berarti kalau kita tidak punya privilege, kita tidak bisa sukses. Yang kita perlu lakukan adalah kita tetap berusaha sambil menutup mata. Kita tetap harus bekerja, tapi sambil menutup mata. Kita jangan melihat kiri kanan orang yang cerita suksesnya dari di sosial media itu. Kita harus ingat bahwa orang yang menunjukkan flexing-flexingnya itu antara kalau dia tidak menipu, money laundry, ya dia hanya 1% sampai 2% orang yang ada di negara ini. Tidak semua seperti dia. Itu yang harus kita ingat. Sehingga kita tidak berkecil hati, kita tidak menyerah di awal, kita tidak sedih ya teman-teman ya, kita tetap maju dengan segala kekurangan kita. Kita harus tutup mata. Kita nggak boleh menyerah. Kita ya tetap harus punya mimpi. Ingat, ada 98% orang yang sekarang seperti kita. Itu mayoritas. Jadi, kembali lagi, apakah privilege mempengaruhi kesuksesan seseorang? Dengan berat hati dan menyakitkan hati kalian yang tidak punya, saya jawab, sangat mempengaruhi. Saya Sisi Terang Stefan Yong, kita kembali lagi di episode selanjutnya.